Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'rifatu mazayal khusyu'i fis shalah. Di antara kiat yang dikemukakan oleh musannif kitab ini agar kita bisa lebih khusyuk dalam sholat adalah dengan mengetahui keistimewaan, keutamaan, fadilah khusyuk di dalam sholat. Siapapun manusia, dia akan mengupayakan dengan penuh kesungguhan sesuatu yang dia ketahui dan dia yakini bahwa sesuatu itu sangat bermanfaat buat dia. Meskipun boleh jadi pengetahuannya, keyakinannya itu salah. Ketika dia meyakini betul bahwa itu bermanfaat buat dia, pasti dia akan upayakan dengan penuh kesungguhan. Seperti seseorang yang tahu dan yakin banget bahwa kemuliaan itu hanya bisa didapatkan ketika dia kaya raya. Tambah lagi ketika dia punya jabatan tinggi pasti akan mulia. Orang yang meyakini itu, dia akan berupaya dengan segala cara untuk bisa mendapatkan harta berlimpah, bahkan untuk bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Dan orang yang seperti itu, dia nggak peduli lagi dengan halal haram, yang penting bagaimana caranya bisa mendapatkan harta berlimpah. Orang seperti itu, hatinya sudah dipenuhi dengan cinta dunia. Diawali keyakinan bahwa dengan memiliki dunia, dengan menguasai dunia, dia akan mulia. Buat kita yang beriman Islam, itu keyakinan yang sangat parah, keyakinan yang sangat jauh salah. Setiap muslim, mukmin wajib meyakini bahwa kemuliaan itu bukan dengan harta, bukan dengan pangkat dan jabatan, melainkan dengan iman dan ketakwaan. Tapi tidak sedikit saudara muslim kita yang punya keyakinan itu. Sering saya ngobrol sama orang-orang masyarakat biasa. Di antara mereka, siapapun Pak, kalau dia kaya pasti akan dihormati, akan mulia hidupnya. Boleh jadi para pejabat yang selanjutnya nggak peduli mendolimi rakyat, dia korupsi dan lain sebagainya, karena dalam hatinya, dalam pikirannya, kemuliaan hanya didapatkan dengan harta berlimpah. Orang yang demikian tinggi rasa cintanya terhadap dunia, otomatis kecintaannya terhadap akhirat akan berkurang. Semakin tebal, semakin tinggi cintanya terhadap dunia, cintanya terhadap akhirat otomatis akan berkurang. Untuk orang-orang seperti itu, Allah sudah berikan ancaman. Untuk orang-orang yang lebih cinta dunia dibanding akhirat, untuk orang-orang yang merasa nyaman, senang hidup di dunia, dia merasa tentram di dunia. Orang seperti itu oleh Allah disamakan dengan orang yang lalai dari ajaran Allah. Di surah Yunus ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun
Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak lagi mengharapkan akan bertemu denganku, tidak berharap akan mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, lebih-lebih di hari kiamat nanti. Waradu bil hayatid dunya, mereka lebih senang ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, mereka merasa tentram hidup di dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan juga orang-orang yang senantiasa lalai, lupa dari ayat-ayatku. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah orang-orang yang tempatnya neraka. Bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Setiap kita pasti berharap kehidupan kita tenang, tentram, selalu aman, apa-apa mudah didapat, pemerintah kita adil, bijaksana, semua kita berharap seperti itu. Tapi bahayanya hal-hal itu ketika melalaikan seseorang, menjadikan seseorang merasa senang hidup di dunia, tentram di dunia, otomatis dia tidak terlalu merindukan akhirat. Ayat tadi ancaman buat orang-orang seperti itu. Mereka orang yang cintanya terhadap dunia lebih kuat, lebih tinggi dibanding cinta kepada akhirat. Dan orang seperti itu membahayakan kehidupan. Orang yang sangat cinta dunia itu membahayakan kehidupan. Andaikan mereka terpilih jadi pemimpin, besar kemungkinan mereka akan jadikan kepemimpinan itu kesempatan untuk menumpuk-numpuk harta benda duniawi. Allah tidak menginginkan hamba-hambanya lebih cinta dunia dibanding akhirat. Karena itu selama kita hidup di dunia, baik buruk sunnatullah akan selalu terjadi. Hal yang kita inginkan dan tidak kita inginkan, sunnatullah pasti akan terjadi. Meskipun kita punya harta berlimpah, kita bisa sewa petugas keamanan, pasti rasa takut akan tetap ada. Terjadinya baik buruk, hal yang tidak diinginkan dan yang diinginkan, terjadinya hal itu sebagai ujian dari Allah buat kita ketika kita sedang senang, diuji dengan hal yang tidak kita inginkan supaya kita tidak lalai dalam kesenangan. Ketika kita sedang susah, suatu saat Allah berikan hal yang menggembirakan kita supaya kita ingat bahwa susah itu enggak selamanya. Kalau toh kita mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, yakin itu sesaat, tidak akan selamanya seperti itu. Mendapatkan petugas keadilan yang adil, jangan pernah berharap di dunia keadilan seadil-adilnya, enggak akan ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau teramanahi sebagai khalifah atau amirul mukminin, berperkara dengan orang Yahudi berkaitan dengan baju perang. Beliau nuntut di pengadilan, tapi beliau tidak punya bukti, tidak punya saksi. Buktinya baju itu ada di tangan si Yahudi. Ketika beliau ajukan saksi putranya, ditolak oleh pengadilan. Akhirnya karena pengadilan harus memutuskan berdasarkan dua alat bukti dan saksi, beliau dikalahkan oleh pengadilan.
Beliau sadar pengadilan duniawi keputusannya berdasarkan itu, alat bukti atau saksi. Siapa yang punya ya dia yang menang. Tapi sikap beliau penuh suri keteladanan buat kita. Walaupun sebagai pemimpin tertinggi, sebagai khalifah Amirul Mukminin dikalahkan oleh pengadilan, sikap beliau menerima keputusan itu. Dan karena sikap besarnya menerima, besar hatinya menerima keputusan pengadilan, justru disebabkan hal itu Allah berikan hidayah kepada si Yahudi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi selama kita hidup di dunia, hal yang kita inginkan dan tidak kita inginkan pasti akan terjadi. Di surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian bisyarri, dengan keburukan, hal-hal yang menyakitkan, yang tidak diinginkan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan-kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, rezeki yang mudah, lancar, fitnah, semua itu sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi yang terpenting buat kita hamba yang dianugerahi iman Islam, siapkan mental untuk menerima apapun yang terjadi dengan sikap penerimaan sebagai hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang beriman, yang mengikuti keimanannya, sikapnya dalam kehidupan ini cuma dua, syukur atau sabar. Ketika yang terjadi hal yang menggembirakan yang memang dia inginkan, syukur. Ketika yang terjadi hal yang tidak kita inginkan, sabar. Ketika semua yang ada kita sikapi dengan sikap orang yang beriman, pasti semuanya akan bernilai baik. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan tidak ditandai dengan hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, karirnya mulus, selalu sehat walafiat, bukan. Bukan pula lantas mereka yang hidupnya susah melulu, hidupnya diliputi rasa tidak aman, itu tanda dihinakan, bukan. Mereka yang bisa menyikapi semuanya dengan sikap hamba Allah yang beriman, itulah salah satu tanda dia hamba yang dimuliakan oleh Allah. Setiap saat selalu mengikuti keimanannya. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Riwayat Imam Muslim 7692. Dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan apapun yang terjadi kepada hamba yang beriman. Karena apapun yang terjadi pada mereka selalu baik. Ketika mereka mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, mereka yang beriman syukur. Itu baik. Ketika yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesulitan, penderitaan, kesusahan dan lain sebagainya, kegagalan,
Mereka yang beriman sabar, dan itu baik. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Demikian juga dalam hal khusyuk dalam sholat. Seseorang yang tahu pasti, yakin keistimewaan, keutamaan, kelebihan khusyuk dalam sholat, pasti dia akan semangat untuk mengupayakannya. Sebaliknya mereka yang tidak tahu, boleh jadi diajari kiat-kiat khusyuk begini, karena dalam pengetahuan mereka yang belum tahu, yang penting sholat, nggak usah mikirin khusyuk. Ya sudah, 1 juta kiat pun nggak ada gunanya. Tapi mereka yang tahu serta yakin fadilah, keutamaan, keistimewaan khusyuk dalam sholat, nggak usah banyak-banyak kiat. Mungkin 1 kiat akan dia jalankan dengan penuh kesungguhan. Dan insya Allah dengan kesungguhan itulah Allah akan berikan hasil. Jadi orang yang tahu betul dan meyakini keistimewaan khusyuk dalam sholat, keutamaan fadilahnya, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan hal itu dalam setiap sholatnya. Sekedar tahu tapi nggak yakin, boleh jadi nggak akan sungguh-sungguh dia upayakan. Lebih-lebih mereka yang tidak tahu. Jadi masing-masing kita harus tahu dan yakin keistimewaan khusyuk itu apa. Selanjutnya kita pasti akan berupaya dengan kesungguhan, penuh kesungguhan. Berikut ini musannif mengemukakan beberapa keistimewaan khusyuk. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berusaha khusyuk dalam sholatnya. Apa yang dikemukakan oleh musannif berikut ini wajib kita percayai karena bersumber dari dalil-dalil sahih. Yang pertama, sholat yang diupayakan khusyuk, rukun-rukunnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sholat itulah yang akan menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tidak asal-asalan sholat, cuma sholat yang diantaranya diupayakan kekhusyukannya, itu yang akan jadi penebus untuk dosa-dosa yang lalu. An Amr bin Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu qala kuntu inda Utsmana radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Sa'id bin al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, waktu itu aku sedang bersama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fada'a bi tahurin. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan air untuk berwudu, untuk bersuci. Faqala, seraya sahabat Utsman berkata, sebelum beliau memulai berwudu di hadapan para sahabat yang lain dan juga para tabi'in, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Hadis riwayat Imam Muslim 565. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun seorang pribadi muslim ketika hadir sholat wajib, dia wudu, dia baguskan wudunya. Selanjutnya dia kerjakan sholat, dia upayakan semaksimal mungkin kekhusyuannya.
dia baguskan rukuknya, melainkan sholat yang seperti itu akan jadi pelebur untuk dosa-dosanya yang telah lalu selama dosa besar dia jauhi. Dan itu berlaku sepanjang masa. Jadi jelas di hadis ini, tidak setiap sholat menjadi pelebur untuk dosa kita yang telah lalu. Hanya sholat yang wudhunya bagus, pelaksanaan sholatnya pun nggak asal-asalan. Rukun-rukun sholatnya dikerjakan sebaik-baiknya, kehusuannya pun diupayakan. Paling tidak, rukun sholat setiap kita bisa mengerjakan dengan sempurna. Kecuali yang kita dalam kondisi darurat, sedang ada sakit, itu dimaklumi. Buat kita yang kondisi fisik kita normal, kita bisa berdiri sempurna, rukuk sempurna, i'tidal sempurna, sujud sempurna. Gampang menyempurnakan rukun sholat. Kehusyuan itu mungkin yang perlu kiat khusus. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi sholat yang akan menjadi pelebur untuk dosa-dosa yang telah lalu adalah sholat yang tidak asal-asalan. Sholat yang wudhunya bagus, pelaksanaan sholatnya bagus, termasuk kehusyuannya pun dia upayakan. Ada penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan membaguskan kehusyuan. Qala, kata beliau, ungkapan beliau ini, pandangan beliau ini dinukil dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Fathul Bari salah syarah Sahih Bukhari, ada yang ditulis juga oleh Imam Ibnu Hajar. Ini Fathul Bari versi Ibnu Rajab Al-Hambali menukil apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, wal khusyu'u fil qalbi wa antalina kanafuka lil muslimi wa alla taltafita fi sholati. Yaitu khusyuk dalam hatinya, fokus dengan sholatnya. Fisiknya tidak mengganggu yang lain, matanya enggak jelalatan, enggak tengok-tengok. Jadi membaguskan khusyuk, kehusyuannya yang dimaksud kata Ali bin Abi Thalib itu hatinya dia fokuskan ke dalam sholat, fisiknya tidak mengganggu orang lain, boleh jadi dia kendalikan jangan sampai goyang-goyang yang mengganggu kanan kiri, dan matanya fokus ke tempat sujud, tidak jelalatan kemana-mana. Fisik tidak ganggu, mudah. Mata enggak jelalatan, mudah. Hati fokus, ini yang sedikit perlu kiat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Sedangkan membaguskan rukuknya yang dimaksud wasairu arkaniyah, semua rukun sholatnya, enggak cuma rukuknya. Semua rukun sholatnya. Bi'an ata bikullin min dalika ala akmali hayatihi. Semua rukun sholat dia kerjakan sebaik-baiknya, baik fardunya sholat ataupun sunnah-sunnahnya sholat. Nah, sholat yang seperti itulah yang akan menjadi pelebur untuk dosa-dosa yang telah lalu, sepanjang dosa besar enggak kita kerjakan, enggak kita terjerumus di dosa besar. Kalau dosa besar, pandangan ahlus sunnah wal jamaah, madhab ahlus sunnah, wa annal kabaira innama yukaffiru hat-taubatu aw rahmatullahi ta'ala wa fadluhu. Dosa besar tidak akan bisa terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Kita sholat sebaik apapun sholat kita, tidak akan otomatis melebur dosa besar yang kita lakukan. Bahkan
Banyak ulama yang meyakini bahwa dosa besar tidak akan terlebur kecuali dengan taubatan nasuha. Itu ijma' ulama. Berkaitan dengan sholat yang baik, sholat yang khusyuk dan dosa besar, Imam Nawawi sebagaimana dinukil dalam kitab Umdatul Qari, kata Imam Nawawi, rajawana ayyukhaffafa minal kabair bil khusyu'i fis shalah. Aku berharap kalau toh khusyuk salat itu tidak melebur, tidak menghapuskan dosa besar, paling tidak meringankan, mengurangi kadar dosanya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, siapapun muslim mukmin tidak akan meremehkan dosa. Ketika kita sadar dan kita yakin berdasarkan hadis sahih tadi bahwa cuma sholat yang khusyuk yang akan bisa melebur dosa-dosa kita, paling tidak semangat dalam diri kita untuk bisa lebih khusyuk dalam mengerjakan sholat itu semakin tumbuh. Jadi hilangkan pandangan yang penting sholat, nggak usah mikir kehusyuan. Itu buat anak-anak yang baru belajar sholat nggak masalah. Meskipun dia sholat gerak-gerak, tengok-tengok kanan kiri, itu nggak terlalu menjadi masalah, meskipun tetap harus dikasih pengajaran. Kalau sholat jangan bercanda, jangan banyak gerak-gerak, jangan mata tengok-tengok. Kasih tahu sekali masih seperti itu, nggak perlu menjadikan kita marah, kasih tahu lagi. Jangan dibiarkan masih bocah biasa, nggak diberi pengajaran, itu kita yang salah. Yakin ketika tidak diberikan pengajaran, mereka tumbuh seperti itu sampai dewasa akan seperti itu. Nggak ada perasaan bahwa begitu banyak gerak-gerak itu merupakan kesalahan dalam sholat. Banyak kita saksikan orang-orang dewasa yang ringan tangan bergerak-gerak dalam sholatnya. Padahal dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasul menyaksikan seseorang sholat, ketika mau sujud, lihat tempat sujudnya ada sesuatu yang akan menyakitkan jidat, dia ratakan tempat sujudnya. Oleh Rasul langsung ditegur, jangan kalian meratakan tempat sujud. Satu riwayat, kalau toh kalian tidak bisa untuk tidak meratakan, lakukan dengan satu gerakan. Itu hadis sahih. Saat ini mungkin yang membersihkan debu di tempat sujudnya udah nggak ada, dalam wujud yang lain. Banyak di antara umat Islam yang ketika sholat dia bawa sajadah kecil taruh di bawah, ketika mau sujud ternyata nggak pas posisi sajadahnya. Apa yang dia lakukan? Dia geser. Ini sama dengan yang dilihat Rasul. Cuma dulu kasusnya bukan sajadah, tempat sujudnya masih pasir. Ketika ada banyak kerikil kecil, dia pindahkan, dia usir kerikilnya. Ditegur oleh Rasul. Jadi jangan sepelekan hal itu. Saya sering saksikan orang yang sudah putih semua rambutnya, sujud nggak pas sajadahnya digeser. Mungkin karena nggak tahunya, dia merasa itu nggak ada apa-apanya, biasa aja. Ketika saling geser belum pas, 2 kali geser, 3 kali. Seluruh ulama sepakat gerakan-gerakan di luar gerakan sholat itu bisa membatalkan sholat. Hanya saja mereka ulama fikih berbeda batasan gerakan yang membatalkan. Mazhab Syafi'i gerakan 3 kali berturut-turut atau lebih batal. Anak-anak kadang umur 7 tahun, 8 tahun itu semestinya normalnya sholatnya itu sudah benar. Tapi saat ini Masya Allah, ya kalau ketemu ustadz-ustadz muda yang ngajari anak-anak ngaji, saya tekankan itu, saya kasih tahu, itu tugasmu. Jangan cuma ngajarin baca Quran, harus kamu ajari juga bagaimana sholat yang benar, apa yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain.
Jadi semakin kita mengetahui keistimewaan, kelebihan khusyuk, dan kita yakin bahwa memang itu benar, akan tumbuh semangat dalam diri kita untuk bisa lebih baik dalam sholat kita. Keistimewaan kedua dari kehusyuan dalam sholat adalah berapa banyak pahala akan didapat tergantung sejauh mana kehusyuan kita. Tergantung sejauh mana kehusyuan kita. Setiap sholat pasti berpahala, bagaimanapun sholatnya. Saya belum tahu pandangan seperti itu, dalilnya itu apa. Menggugurkan kewajiban mungkin iya, asalkan sholatnya benar. Dalam arti syarat dan rukun sholatnya terpenuhi. Gugur kewajibannya. Kalau lantas sholat bagaimanapun yang penting syarat rukunnya dijalankan, udah pasti dapat pahala. Itu saya belum tahu dalilnya itu mana. Yang saya sudah ketahui dalam kondisi keterbatasan ilmu saya, sholat akan berpahala. Berapa pahalanya tergantung sejauh mana kehusyuan kita. Kalau pahala itu bahasa lain dari keridhaan Allah, dari sholat yang kita kerjakan, seberapa besar keridhaan Allah kita dapatkan, tergantung sejauh mana kehusyuan kita. Ada hadis, memang bukan Bukhari Muslim, riwayat Imam Ahmad. Tapi hadis ini disahihkan oleh ulama hadis. Disahihkan oleh para ulama hadis. Bahwa pahala sholat seseorang diberikan tergantung kehusyuannya. Di hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa usruha wa tus'uha wasumunuha wasubu'uha wasudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wasulusuha wa nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba, dia benar-benar mengerjakan sholat namun tidak tercatat untuk dia, tidak dicatat pahala untuknya dari sholatnya itu, melainkan ada yang cuma 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Di hadis ini maksimal Rasul sebut cuma dapat pahala setengah dari sholatnya. Rasul nggak jelasin kenapa seseorang sholat dapat keridhaan Allah pahala 1/10 dan selanjutnya. Ulama yang menyimpulkan itu kembali ke kualitas sholat masing-masing. Kalau sekedar syarat rukun fisik, insya Allah mayoritas hampir seluruh sahabat Nabi sholatnya, seluruh syarat rukun sholatnya beliau kerjakan. Hampir seluruh, tidak saya nyatakan 100% sahabat Nabi sholatnya benar, karena kan kita tahu ada hadis di mana Rasul menegur seorang sahabat yang sholatnya nggak benar, yang oleh Rasul dianggap kamu belum mengerjakan sholat. Sudah sering saya sampaikan hadis itu, hadis Bukhari Muslim. Jadi tidak 100% sahabat Nabi sholatnya pasti benar. Itu dari sisi syarat rukun. Berkaitan dengan kehusyuan, Rasul cuma menghimbau dan menghimbau. Karena tidak sebagaimana rukun sholat yang siapapun bisa melaksanakan seutuhnya, untuk kehusyuan kembali ke masing-masing. Masing-masing punya kiat yang boleh jadi kiat si A tidak cocok buat si B punya kiat sendiri. Dengan kiatnya masing-masing mereka bisa mendapatkan kehusyuan dalam sholatnya. Bisa mengendalikan pikiran untuk tidak berkeliaran kemana-mana,
sepanjang sholat dia fokus dengan sholatnya. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi seberapa besar pahala didapatkan dari sholat yang kita kerjakan, satu dan lain kita pasti berbeda-beda dapatnya, kembali ke kualitas batiniyah sholat kita. Ada penjelasan di kitab Taisirul Alam, fas-salatu innama fidadat li iqamati dzikrillah. Salat itu difardukan untuk sebagai jalan utama untuk menyempurnakan ingatnya seseorang kepada Allah. Salat diwajibkan sebagai jalan utama untuk mengembalikan manusia agar ingat kepada Allah. Di Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Salah satu tujuan utama sholat untuk supaya kita mungkin sehari-hari banyak aktivitas ini itu dan lain sebagainya, kita lupa dengan Allah. Begitu ada kewajiban sholat, kita diajak untuk kembali mengingat Allah. Tujuan sholat untuk mengingat Allah. Fa illam yakun fi qalbil musalli ta'dzimun wa haibatun lahu naqasat qimatus shalah. Ketika dalam pelaksanaan sholat, dalam hati kita nggak ada ta'dzim kepada Allah, nggak ada sikap merasa kita di hadapan Allah diawasi betul, kita tunduk, kita hina di hadapan Allah, nggak ada sikap itu, maka berkuranglah nilai sholat kita. Lawang sholat tujuannya untuk mengingat Allah, kok kita sedang sholat aja nggak ada ingatan kepada Allah. Yang kita ingat di pikiran kita, di hati kita justru hal-hal lain. Ketika kita ikuti ingatan pikiran kita yang mengingat hal-hal lain di luar sholat, dan itu sebelumnya sudah kita ketahui, itu salah satu upaya iblis setan untuk menjadikan kita lupa dari sholat kita. Kita diingatkan dengan hal-hal lain di luar sholat, kok kita ikuti, nggak berupaya untuk kita lawan, nilai sholat kita pun berkurang. Jadi hudurul qalbi huwa tafriguhu min kulli ma huwa mulabisun lahu. Menghadirkan hati terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan. Kita sedang mengerjakan sholat, hadirkan hati dalam sholat. Itu hudurul qalbi. Jangan kita kerjakan sholat, hati kita hadir di tempat lain. Dengan ilmu dan amal, hudurul qalbi harus kita upayakan. Wala yajril fikru fi ghairihima. Jangan pikiran kita lepaskan liar memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Itu sebaliknya, bukan hudurul qalbi, melainkan ghaflatul qalbi. Sholat yang hatinya tidak hadir, padahal tujuan sholat untuk mengingat Allah, maka dengan sendirinya nilai sholatnya berkurang. Sejauh mana terjadi pengurangan nilai sholat kita, maka sejauh itulah kita akan mendapatkan perhatian dari Allah. Semakin banyak kekurangan sholat kita, semakin jauh hati kita dari sholat kita, maka Allah pun akan semakin jauh. Boleh jadi masih untung kalau yang kita dapatkan dari sholat kita 1/10-nya. Yang disebut awal oleh Rasul 1/10. Boleh jadi saat ini, sejak dulu, banyak yang tidak mendapatkan sama sekali dari sholatnya, kecuali sekedar gugur kewajiban. Ini salah satu keistimewaan khusyuk dalam sholat, akan mengantarkan kita mendapatkan perhatian dari Allah. Apakah itu berupa pahala atau keridhaan Allah. Diperkuat dengan keistimewaan khusyuk yang lain, bahwa Rasul menegaskan yang akan Allah berikan pada kita dari sholat kita cuma apa yang ada di pikiran kita. Yang ada di pikiran kita.
Karena itu selama sholat pikiran kita ada di sholat kita, itu sudah cukup. Nggak usah membayangkan sholat harus memikirkan Allah. Nanti akan jadi jalan-jalan yang sangat lurus buat iblis menggoda kita. Memikirkan Allah, akhirnya kita membayang-bayangkan Allah begini. Itu yang berbahaya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ketika kita membayangkan Allah seperti sesuatu, berarti kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Itu nggak boleh. Itu paling tidak ketika kita Allahu Akbar, kita ingat Allah Maha Besar, berarti semua selain Allah kecil. Pekerjaan kita kecil, harta benda kecil, jabatan kita kecil, keluarga kita kecil, semuanya kecil. Allahu Akbar. Maha besar kan Allah, kecilkan semua selain Allah. Ketika kita sudah sadar Allahu Akbar, baru sesaat ucapan bar itu lepas dari lisan kita, kok kita sudah teringat dengan sendal baru dibeli, harganya mahal, tadi nggak aku benahin. Di mana posisi Allah Maha Besar ketika pikiran kita ingat hal yang remeh-remeh itu? Atau boleh jadi kita sholat di waktu istirahat di kantor. Tadi agak telat, waktu kita udah mepet mau selesai, baru Allahu Akbar. Ternyata tinggal sekian menit lagi. Kalau aku telat nanti aku akan dihukum. Karirku nggak naik. Di mana letak Maha Besarnya Allah? Kalau dalam sholat yang kita ingat hal itu. Cuma dengan menghayati Allahu Akbar, dengan penghayatan yang seutuhnya, kita bisa melupakan hal-hal yang lain. Ketika teringat ini, Allah Maha Besar, kecil. Teringat mobil belum dikunci, Allah Maha Besar, kecil. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Jadi Rasul menekankan, para sahabat Nabi menyimpulkan apa yang disampaikan Rasul, bahwa yang akan didapat oleh seseorang dari sholatnya adalah apa yang ada di pikiran dia. Ketika sholatnya nggak ada di pikirannya sama sekali, dia nggak dapat apapun. Ketika yang ada di pikirannya Allahu Akbar, itu yang dia dapatkan. Karena itu, di antara kiat yang sudah kita ketahui, kita memahami makna bacaan-bacaan sholat dari awal sampai akhir. Ketika kita Allahu Akbar, kita ngerti. Terus kita baca doa iftitah, kita ngerti maknanya, kita faham itu. Kita baca Al-Fatihah, baca surah, kita faham. Bahkan Allahu Akbar kita tahu, kalimat yang paling sering diulang-ulang dalam sholat, Allahu Akbar, takbir. Ketika kita tadi Allahu Akbar, kok pikiran ingat hal-hal yang lain, berarti Allah tidak lagi akbar dalam hati kita. Kita berangkat ruku, Allahu Akbar lagi, diajak untuk mengakbarkan Allah. Dulunya semua gerakan itu perpindahan dengan takbir. Iktidal pun dulunya dengan takbir. Ada riwayat menyebutkan awal mula iktidal tidak lagi dengan takbir, diganti dengan kalimat tasmi', sami'allahu liman hamidah. Awal mula itu terjadi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau salah satu sahabat yang istiqomah, selalu ingin berjamaah sejak rakaat yang pertama. Suatu saat, meskipun beliau sangat takut ketinggalan rakaat pertama, karena ada orang sepuh di depannya, beliau nggak mau nyalip. Beliau milih jalan di belakang orang sepuh ini, orang tua ini. Dalam hati ada kekhawatiran nanti ketinggalan jamaah. Di sisi yang lain, jalan di belakang orang sepuh ini sunnatullah, sunnatul Rasul. Tujuannya kalau terjadi apa-apa, kita yang lebih muda bisa membantu. Ketika sampai depan pintu masjid, ternyata orang tua ini nggak belok. Ali pun belok masuk ke masjid, mendapati Rasul sedang ruku.
Ketika kita makmum masbuk baru datang imam sedang ruku, kita langsung takbir, langsung ruku, dapat rakaat pertama enggak? Dapat. Menyadari Rasul sedang ruku, Ali saking senengnya dengan penuh bangga, ikhlas hatinya, alhamdulillah beliau menyanjung Allah. Saat itu malaikat Jibril perintahkan Rasul ketika bangun dari ruku baca Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hambanya yang menyanjung Allah, yang memuji Allah. Ali bin Abi Thalib. Karena tidak ketinggalan rakaat awal, beliau alhamdulillah memuji Allah. Alhamdulillah enggak ketinggalan. Semenjak saat itu, i'tidal yang semula takbir diganti dengan tasmi', bacaan Sami'allahu liman hamidah. Di luar itu semuanya takbir. Jadi untuk mengembalikan bahwa untuk melupakan semuanya Allah Maha Besar. Dalam sholat kita ingat kerjaan, ingat Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, kerjaan kecil. Ketika dalam ruku agak panjang dikit, kita ingat keluarga. Sami Allahu liman hamidah. Nanti sujud Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Ingat anak kita di pesantren di mana kita selalu khawatir gini-gini. Ingat Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Anak kecil. Cuma dengan menghayati takbir, kita akan bisa mendapatkan sholat yang lebih baik. Bagaimana dengan menghayati bacaan-bacaan yang lain?